Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Umatul Jana, NIM 12205193038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip integrated dan juga prinsip interaksi. Prinsip integrated. Istilah integrated identik dengan integrasi atau keterpaduan. Dalam konteks ini, integrasi adalah satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait, sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Dengan demikian, prinsip integrated yaitu memadukan sejumlah topik dengan mata pelajaran yang terkait. Yang kedua, prinsip interaksi. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Sejak dilahirkan dan sepanjang hidupnya, manusia selalu melakukan interaksi. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dengan kelompok dan juga kelompok. Timbulnya interaksi disebabkan oleh dorongan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan untuk mencapai kesempurnaan hidup, manusia harus berhubungan dengan orang lain serta menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Interaksi sosial adalah kunci semua kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Dengan demikian, interaksi menjadi salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pembelajaran IPS di SD ataupun MI. Kegiatan kerjasama ini dapat diwujudkan melalui kerja kelompok ataupun diskusi. Itu tadi penjelasan mengenai prinsip integrasi dan prinsip interaksi. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Mahfudon, NIM 12205193101. Di sini saya akan menjelaskan poin 3, yaitu prinsip kesinambungan. Dewey menyatakan bahwa hanya pengalaman di mana individu dapat bereaksi dengan penuh kepedulian terhadap masalah dan tantangan yang terjadi di sekitar lingkungannya yang dapat dikatakan proses pendidikan yang berhasil. Reaksi tersebut dapat meningkatkan potensi dan kekuatan dari dalam untuk mengendalikan lingkungan dan dirinya. Urusan pendidikan adalah mengatur segala jenis dan menyeleksi pengalaman tersebut sehingga pengalaman itu dapat melibatkan aktivitas anak didik yang menyenangkan karena dapat meningkatkan pengalaman pada masa depan yang diinginkan. Kesinambungan pengalaman inilah yang merupakan kriteria utama untuk menentukan mana pengalaman yang mendidik dan mana yang tidak. Arah dari pengalaman juga harus diperhatikan dalam setiap proses pendidikan. Poin B, perubahan sosial. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat, dimulai dari yang bersifat individual hingga yang lebih kompleks. Perubahan sosial juga dapat dilihat dari segi gejala-gejala terganggunya kesinambungan di antara kesatuan sosial, walaupun keadaannya relatif kecil. Perubahan ini meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, pranata, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia, organisasi atau komunitas, termasuk perubahan dalam hal budaya. Adapun teori-teori perubahan sosial yaitu A. Teori evolusioner, B. Teori keseimbangan, dan yang terakhir adalah C. Teori konflik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulandra Acung Francisca dengan nomor NIM 12205193005 dengan nomor urut presensi 3. Saya dari kelompok 1 yang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial itu ada 2, yaitu faktor yang bersumber dari dalam masyarakat dan faktor yang bersumber dari luar masyarakat. Faktor yang bersumber dari dalam masyarakat itu antara lain yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, pertentangan atau konflik, serta pemberontakan atau revolusi. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang bersumber dari luar.
dari luar masyarakat. Antara lain yaitu lingkungan alam fisik, peperangan, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan ada keinginan untuk maju. Kemudian penduduk yang heterogen, sistem yang terbuka dalam lapisan masyarakat, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Untuk selanjutnya yaitu prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif ini maksudnya adalah kerjasama seluruh staf dalam kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan perbaikan serta pengembangan proses belajar mengajar. Nah, prinsip kooperatif ini juga bisa disebut dengan Maxim. Maxim mungkin terdengar asing oleh kalian. Maxim ini juga sama dengan prinsip kerjasama atau kooperatif ini. Jadi Maxim itu adalah bahasa lain atau bahasa asingnya prinsip kerjasama yang dicetuskan oleh Chris, yaitu ada 4 Maxim. Yaitu yang pertama itu adalah kualitas, dan yang kedua adalah kuantitas, dan yang ketiga adalah relevan, dan yang keempat adalah cara. Nah, untuk yang pertama yaitu kualitas ya tadi. Kualitas itu adalah kita tuh harus berbicara dengan yang jujur, benar, tidak boleh bohong. Kemudian yang kedua adalah kuantitas. Kuantitas itu adalah berbicara apa adanya, jangan banyak, jangan kurang. Jadi tidak lebih dan tidak kurang ya. Dan untuk yang ketiga itu adalah relevan, yaitu berbicara yang tidak menyimpang dari pokok pikiran. Dan untuk yang cara itu adalah berbicara jangan menutup-nutupi sesuatu yang jelas dan terang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufira Izati Maulania dengan NIM 12205193117. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS MISD. Baik, selanjutnya yaitu ada prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual adalah sebuah prinsip di mana proses pembelajarannya melibatkan siswa dalam belajar, sehingga siswa dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuan serta keterampilan belajar yang mereka peroleh dengan pengalaman secara langsung. Nah, prinsip dasar pembelajaran kontekstual harus memperhatikan beberapa hal dalam penerapannya. Di antaranya, yang pertama yaitu menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem. Yang kedua, mengakui perlunya pembelajaran dilakukan dalam berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja. Yang ketiga, mengontrol dan mengarahkan pembelajaran siswa-siswi agar dapat belajar sendiri dan juga mandiri. Selanjutnya, yang keempat, bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa-siswi yang berbeda-beda. Yang kelima, mendorong siswa-siswi belajar dari sesama teman dan belajar bersama. Yang terakhir, menggunakan penilaian autentik atau authentic assessment. Nah, kemudian 7 pilar kontekstual dalam pembelajaran IPS SDMI adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konstruktivisme, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuannya, bukan menerima saja dari guru. Kemudian yang kedua ada inquiry, adalah pengetahuan diperoleh dengan menemukan melalui pengalaman sendiri. Kemudian yang ketiga ada bertanya, yaitu menggali informasi, menginformasi apa yang sudah diketahui dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Kemudian yang keempat ada masyarakat belajar, yaitu kerjasama, maju bersama, dan saling membantu. Yang kelima ada permodelan, adalah pembelajaran yang multi-way atau jalur yang banyak, mencoba hal yang baru dan juga kreatif. Kemudian selanjutnya ada refleksi. Nah, refleksi itu pembelajaran yang komprehensif, evaluasi diri sendiri secara internal dan eksternal. Dan kemudian yang terakhir ada penilaian auten, yaitu penilaian proses dari hasil tes dan non-tes serta multi aspek. Dalam implementasinya, ketujuh pilar tadi yang sudah saya jelaskan harus dilaksanakan sebagai ciri khusus pembelajaran kontekstual yang disesuaikan dengan materi IPS MISD.
Nah, kita lanjut berikutnya ada prinsip problem solving. Nah, problem solving adalah suatu tipe pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Dalam hal ini, pembelajaran problem solving sangat potensial untuk melatih peserta didik berpikir kreatif dalam menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah kelompok. Nah, dalam pendekatan berbasis problem solving, peserta didik diminta untuk yang pertama, menarik pengetahuan dari satu wilayah disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang kedua, menggunakan pengetahuannya sendiri secara tepat. Kemudian yang ketiga, menerapkan pengetahuan ini dalam serangkaian tantangan. Yang keempat, mereaksi secara tepat terhadap problem yang muncul. Dan yang terakhir, mencapai solusi yang telah dipertimbangkan dengan berdasar kepada alasan yang dibenarkan. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai prinsip kontekstual dan juga problem solving. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi yang berikutnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang prinsip inquiry. Inquiry merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah dengan merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Jadi, dalam proses inquiry, siswa terlibat secara langsung untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan guru. Ada juga karakteristik inquiry. Yang pertama ada koneksi. Pada tahap ini, siswa mampu menghubungkan pengetahuan sains pribadi dengan konsep komunitas sains, dan guru mendorong untuk mendiskusikan dan menjelaskan pemahaman mereka. Bagaimana suatu fenomena bekerja menggunakan contoh dari pengalaman pribadi, menemukan hubungan dengan literatur. Yang kedua, desain. Pada tahap ini, siswa membuat perencanaan mengumpulkan data yang bermakna yang ditujukan pada pertanyaan, dan guru memantau ketepatan siswa. Yang ketiga, ada investigasi. Pada tahap ini, siswa dapat membaca data secara akurat, mengorganisasikan data dalam cara yang logis dan bermakna. Proses melalui koleksi dan mempresentasikan data. Yang keempat, membangun pengetahuan. Pada tahap ini, siswa dapat mengaplikasikan pemahamannya pada situasi baru yang mengembangkan interferensi, generalisasi, dan prediksi. Guru harus melakukan sharing pemahaman siswa. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip keterampilan sosial. Apa itu keterampilan sosial? Keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, bekerja sama, berpartisipasi dan beradaptasi dengan suatu kelompok masyarakat dengan baik yang berguna untuk mempertahankan interaksi positif dengan orang lain. Nah, keterampilan sosial ini memiliki fungsi dalam suatu masyarakat, yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan hubungan baik atau memperoleh hubungan baik dengan seseorang dalam sebuah interaksi sosial. Nah, adapun ciri-ciri dari keterampilan sosial, yang pertama adalah perilaku interpersonal, kemudian adalah perilaku intrapersonal, dan yang ketiga adalah perilaku akademis, yang terakhir adalah peer acceptance. Nah, yang pertama adalah perilaku interpersonal, yaitu berhubungan dengan diri kita, karena sesuai dengan namanya adalah interpersonal, di mana kemampuan yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain atau menjalin sebuah persahabatan dengan orang lain. Kemudian adalah perilaku intrapersonal, yaitu kemampuan menyesuaikan diri pada situasi sosial tertentu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita berada dalam situasi sosial tertentu, kita mampu menyesuaikan diri kita sesuai dengan situasi tersebut, sehingga kita mampu menempatkan diri kita dengan baik dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian adalah perilaku akademis. Nah, perilaku akademis ini berhubungan dengan kesuksesan akademis seseorang. Dan yang terakhir adalah peer acceptance, yaitu penerimaan rekan, yaitu di mana sikap menerima rekan sebaya dan terampil dalam berkomunikasi.